Shalom, Shalom. adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Kak. Ya, berjumpa lagi dengan kita sekalian adik-adik sekolah minggu dalam ibadah sekolah minggu Jemaat Saloso Minggu 29 Agustus 2021. Pagi ini adik-adik kita akan bersama-sama mengikuti ibadah meskipun lewat live streaming dari rumah masing-masing, mendengarkan lewat toa, namun kita tetap bersyukur bahwa kasih Tuhan tetap mengalir dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini adik-adik saya tidak sendiri, di samping saya sudah ada Kak Seri. Hai yang semua. akan menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Apa kabarnya Kak Seri? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Dan di samping kanan saya juga ada kakak-kakak yang ganteng-ganteng, ada Kak Brijil, ada Kak Roni dan Kak Pato yang akan mengiringi kita dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Apa kabarnya kakak-kakak yang ganteng? Iya, puji Tuhan, semuanya dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat. Ya, adik-adik sekolah minggu bagaimana kabarnya di rumah? Sehat, cerdas, luar biasa. Iya, sehat semuanya. Ya, saya absen dulu ya sebelum kita masuk dalam ibadah. Saya absen dulu dari masing-masing tempat kebaktian. Dari kelompok 1 hadir? Hadir. Ya. Kelompok 2? Hadir. Kelompok 3? Hadir juga. Kelompok 4? Pasti hadir. Kelompok 5? Hadir. Dan kelompok 6. Ya, jadi tulis di kolom komentarnya, bantu ya Bapak Ibu yang ada di rumah, anak-anaknya untuk absen masing-masing dari rumah. Yang hadir ikut ibadah pada pagi hari ini. Ya, karena itu adik-adik, mari orang tua, adik-adik sekolah minggu, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mengawali ibadah kita, mari adik-adik semuanya berdiri, kita mengangkat pujian bersama-sama. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Kita nyanyikan bersama-sama. Berkumpul bersama saudara seiman.
Kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali di tempat kita masing-masing, dari rumah kita masing-masing, kita beribadah, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Meskipun di tengah-tengah pandemi pada saat ini adik-adik, tapi kita tetap merasa bersyukur, berterima kasih atas segala penyertaan dan kasih sayang Tuhan yang senantiasa kita alami dalam kehidupan kita setiap hari. Pagi ini kita boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, semuanya sehat? Puji Tuhan sehat. Ya, dengan tubuh yang sehat adik-adik kita boleh dibangunkan untuk beribadah, mengikuti ibadah dari tempat kita masing-masing. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa berjalan, kita masih bisa memuji nama Tuhan. Itu semua oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Kebaikan Tuhan itu adik-adik tidak dapat kita ukur seberapa besar kasih Tuhan, kebaikan Tuhan itu Dia nyatakan buat kita semua di dalam kehidupan kita. Tak pernah putus-putus adik-adik. Siang, malam, pagi, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Karena itu adik-adik, kita punya Allah, kita punya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Kita bangga punya Allah yang setia, mengasihi kita, menolong kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Kasihnya adik-adik, pertolongannya di dalam kehidupan kita boleh kita rasakan dalam kehidupan kita setiap hari. Baik itu di sekolah adik-adik maupun di rumah, kita bermain dengan teman-teman kita, kasih Tuhan tetap kita alami. Merespon adik-adik akan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, kita mengangkat pujian bersama-sama. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Kita nyanyikan bersama-sama. Semuanya berdiri kita nyanyikan bersama-sama. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita setiap hari, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, kita sering menyakiti perasaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah itu orang tua, kakek, nenek, tante, om, dan saudara-saudara kita, teman-teman kita. Kita sering menyakiti hati mereka. Bahkan kita sering juga menyakiti hati Tuhan. Karena itu adik-adik, dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, mari semuanya lipat tangan, kita tunduk di hadapan Tuhan, kita mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami datang tunduk di hadapan-Mu, mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami. Sadar atau tidak sadar Tuhan, kami sering menyakiti orang-orang yang kami kasihi, bahkan Engkau juga. Karena itu ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati di hadapan-Mu, kami minta Tuhan mengampuni kami, memaafkan akan segala dosa dan kesalahan yang selama ini kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam keampunan Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Mari adik-adik kita mendengarkan berita anugerah dari Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-14. Yang bawa Alkitab silakan buka. Siapkan Alkitabnya di rumah. Kita baca bersama-sama. Pertama Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Kita sambut adik-adik dengan menyanyikan Yesus sayang padaku, Alkitab mengajakku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari kitab Mazmur pasal 3 ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal 3 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Tiba saatnya adik-adik kita akan bermazmur bersama-sama. Kita membuka Mazmur pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Yang membuka Alkitabnya di rumah, silakan ikuti kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berbunyi, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin firman Tuhan. Tiba saatnya adik-adik kita akan membawa persembahan syukur kita sebagai tanda akan kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan yang boleh kita alami dalam sepanjang 1 minggu yang lalu. Dan nats persembahan kita dari Mazmur 86 ayatnya yang ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku,
dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sambil kita membawa persembahan syukur kita mengiringinya dengan menyanyikan pujian, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama. Persembahannya adik-adik disimpan di rumah. Tiba saatnya nanti kalau kita sudah boleh beribadah di masing-masing tempat kebaktian, boleh dibawa dan dimasukkan dalam amplop saja. Ya. Semuanya lipat tangan, kita mendoakan persembahan syukur kita yang telah kita persembahkan kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat waktu yang telah Engkau berikan kepada kami anak-anak sekolah minggumu. Sepanjang 1 minggu yang lalu, Tuhan sudah menjaga dan memelihara kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami datang di rumah-Mu yang kudus, datang mempersembahkan kehidupan kami hanya kepada-Mu saja. Kami juga anak-anak-Mu telah memberikan persembahan syukur kami sebagai tanda akan penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati ya Tuhan, biarlah persembahan syukur kami ini boleh kami pakai untuk menyebarluaskan akan firman-Mu di tengah-tengah persekutuan SMGT secara khusus di jemaat kami, Jemaat Saloso. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, berkati kami semua, tolong kami, biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini boleh kami dengarkan dengan baik, boleh kami pahami, boleh kami mengerti, dan Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Ini syukur kami Tuhan, permohonan kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Ya, adik-adik siapkan hati kita masing-masing dari rumah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kak Seri dipersilakan. Ya, shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi Ibu Guru. Iya, mari kita duduk tenang, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini ada menceritakan tentang seorang panglima tentara di Aram. Nah, panglima tentara ini dia mengalami sebuah penyakit. Nah, sebelumnya panglima ini adalah orang yang sangat terpandang di Aram. Kenapa bisa? Ternyata dia telah dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan atas Aram. Nah, suatu ketika karena anaknya atau karena panglima ini mengalami sebuah penyakit yang bagi orang pada saat itu penyakit ini sangat menakutkan, penyakit yang menular dan orang menganggap ini adalah penyakit yang najis. Nah, panglima ini ternyata mengalami penyakit yang namanya penyakit kusta atau sakit kusta. Nah, pasti anak-anak sudah tahu ya, kalau penyakit kusta itu badannya bersisik, tubuhnya semuanya bersisik ya, jadi semuanya bersisik badannya. Nah, suatu ketika ada seorang anak perempuan di istana pada saat itu. Anak ini adalah
anak yang dibawa oleh tawanan bangsa Aram dari Israel. Nah, suatu ketika anak gadis ini pergi menjumpai istri panglima ini. Nah, nama panglima ini adalah, siapa yang tahu? Dia adalah Naaman. Ya, betul sekali. Panglima ini bernama Naaman. Nah, anak gadis ini pergi berjumpa dengan istri Naaman. Dia menyampaikan bahwa sekiranya Tuanku menghadap nabi yang ada di Samaria, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan penyakit raja atau tuan kami Naaman. Wah, Naaman pun menyampaikan hal itu kepada tuannya, yaitu Raja Aram. Kemudian Raja Aram pun menyuruh Naaman untuk pergi ke Israel. Dan sebelum dia pergi, dia menitipkan surat kepada Naaman untuk diberikan kepada Raja Israel. Sesampainya di sana, Raja bertemu dengan Naaman dan Raja Israel pun membaca isi surat tersebut. Pesan dari Raja Aram agar panglimanya atau Naaman ini bisa disembuhkan. Wah, ternyata raja marah. Kenapa marah? Karena dia mengira bahwa bangsa Israel, orang Aram ini sedang mencari gara-gara kepada bangsa Israel, sehingga ia ingin menyuruh untuk menyembuhkan panglimanya. Wah, ketika itu raja mengoyakkan pakaiannya karena dia marah. Hal itu sampai kepada Elisa. Nah, Elisa ini adalah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan. Elisa pun memberikan surat kepada Raja Israel agar Naaman ini bisa dibawa ke rumah Elisa. Elisa menyampaikan itu agar orang Aram bisa mengetahui bahwa di Israel ada nabi yang bisa menyembuhkan Naaman. Wah, dia pun menyuruh Naaman untuk pergi ke rumah Elisa. Sesampainya di sana dengan rombongannya Naaman, dia memakai kuda ke sana. Dia datang di depan rumah Elisa. Namun yang keluar adalah orang yang disuruh oleh Nabi Elisa. Dia menyampaikan kepada Naaman agar Naaman ini pergi ke sungai Yordan untuk mandi sebanyak 7 kali. Wah, hati Naaman pun menjadi gusar. Wah, seandainya Elisa yang keluar dari dalam rumahnya dan menyuruh Tuhan Allahnya untuk menyembuhkan saya dan memanggil Tuhan Allahnya untuk menyembuhkan saya, kenapa saya harus disuruh pergi ke sungai Yordan? Nah, sungai Yordan itu kurang bersih ya, makanya Naaman tidak senang hati untuk pergi mandi ke sana. Namun pegawai-pegawainya pada saat itu mengatakan kepada Naaman, nah, seandainya Elisa menyuruh kamu untuk melakukan perkara yang sulit, pasti kamu akan lakukan. Sedangkan ini hanya disuruh untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Wah, meskipun dengan hati yang besar, Naaman pun pergi melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Ketika Naaman sampai di sungai Yordan dan dia mandi sebanyak 7 kali, akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak tahu? Tuh sekali. Tubuhnya menjadi tahir kembali. Tubuhnya menjadi sembuh. Tidak ada lagi bekas-bekas penyakit kusta. Dia seperti orang yang baru lahir kembali. Wah, Naaman pun menjadi senang sekali. Dan dia kembali ke Elisa. Dan di rumah Elisa, Naaman pun akan memberikan upah kepada
Elisa. Nah, sebelum berangkat dari Aram, Naaman pun telah mempersiapkan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Nah, semua itu akan diberikan kepada Elisa. Tetapi Elisa tidak mau menerimanya karena dia menyembuhkan Naaman itu atas kehendak Tuhan. Tuhan hanya memakai Elisa untuk menyembuhkan Naaman. Maka Nabi Elisa tidak menerima apa yang ditawarkan oleh Naaman. Kemudian Naaman pun mengatakan kepada Elisa bahwa ternyata di dunia ini, di bumi ini tidak ada Allah lain selain Allah orang Israel. Hanya Dia yang bisa menyembuhkan, hanya Dia yang bisa berkuasa. Wah, akhirnya Naaman pun dalam hatinya dan di hadapan Elisa, dia berkata bahwa dia akan mempersembahkan korban kepada Allah saja, bukan kepada Allah lain. Karena dia sudah imani bahwa Allah orang Israel itu, Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang hebat. Dan ketika Naaman pun selesai menyampaikan hal itu kepada Elisa, Naaman pun kembali ke Aram. Namun baru berapa jarak dari rumah Elisa, ada seorang dari rumah Elisa berlari-lari ingin menjumpai Naaman. Apa yang dia ingin lakukan? Ternyata waktu Naaman melihat, Naaman ingin memberikan persembahan kepada Nabi Elisa, orang ini melihat hal itu dan dia mengingini apa yang diberikan kepada Elisa, tetapi Elisa tidak menerimanya. Dan akhirnya apa yang dilakukan? Dia berlari untuk mendapatkan Naaman dan dia berbohong kepada Naaman untuk bisa mendapatkan apa yang dibawa oleh Naaman. Dia meminta setalenta perak dan 2 potong pakaian. Karena dia berbohong bahwa Nabi Elisa itu tidak enak hati untuk mau menerima apa yang diberikan oleh Naaman. Namun Naaman pun mengambil apa yang dimintanya. Dia membungkuskan 2 pakaian itu dan setalenta perak dan beberapa pundi dan diberikan kepadanya dan dia kembali. Nah, orang ini adalah Gehasi. Orang ini adalah Gehasi. Apa yang dilakukan Gehasi? Elisa tahu. Nabi Elisa tahu bahwa ternyata Gehasi ini telah mengikuti Naaman untuk meminta setalenta perak dan 2 potong pakaian itu. Wah, akhirnya Nabi Elisa itu marah dan akhirnya apa yang terjadi kepada Gehasi? Penyakit yang telah dialami oleh Naaman, yaitu penyakit kusta, dilimpahkan kepada Gehasi. Dan bukan hanya Gehasi, ternyata penyakit kusta itu diturunkan kepada anak cucunya dan seluruh hidupnya, selama hidupnya Gehasi dan keluarganya dengan keturunannya akan mengalami penyakit kusta. Nah, anak-anak kasih dalam Tuhan, dari cerita kita hari ini kita diajarkan bahwa ternyata Tuhan memakai siapa saja untuk menyembuhkan kita. Tuhan memakai siapa saja untuk bisa menyembuhkan kita. Tuhan memakai orang tua kita, Tuhan memakai dokter, Tuhan memakai siapapun yang Tuhan kehendaki untuk bisa menyembuhkan
kita. Dan kita sebagai anak Tuhan, kita harus bisa memberikan diri kita untuk bisa menolong orang lain. Jadi itu yang kita pelajari, bahwa apa yang kita alami, yang dialami oleh Naaman, yang dialami oleh seorang anak perempuan ini, yang dipakai oleh Tuhan, dan Nabi Elisa yang dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan menyembuhkan Naaman, itu adalah atas kehendak Tuhan. Bukan atas dasar bahwa keinginan sendiri untuk menyampaikan hal tersebut. Tetapi Tuhan sudah mengatur segala sesuatu untuk kita, untuk bisa berbagi kepada orang lain, untuk bisa membantu orang lain. Dan yang kedua, dalam cerita kita hari ini mengajarkan kita untuk tidak berbohong. Meskipun dikatakan bahwa tidak ada orang yang melihat saya untuk berbohong, tapi ingat, ada Tuhan yang melihat. Meskipun dalam hati kita baru merencanakan mau berbohong, ingat ada Tuhan yang mengetahui hati kita, mengetahui isi hati kita. Nah, itu firman Tuhan yang kita boleh pelajari hari ini, kita boleh dengarkan hari ini, kiranya Tuhan menolong kita untuk lebih memahami firman Tuhan. Nah, cerita kita hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-27. 2 Raja-Raja, ayat semua buka Alkitabnya. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-27. Jika sudah dapat, kita akan membaca ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16, 17. Kita akan baca bersama-sama. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17, firman Tuhan. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah berikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan." Amin firman Tuhan. Cerita kita hari ini judulnya Naaman dan Gehazi. Pokok ceritanya Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang menyembuhkan. Amin firman Tuhan. Ya. Adik-adik sekolah minggu masih semangat? Masih, Kak. Ya. Sungguh luar biasa adik-adik firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh kakak kita, Kak Seri, pada pagi hari ini. Ternyata dalam kehidupan kita adik-adik, Tuhan itu memakai siapa saja untuk menolong kita, untuk menyalurkan kesembuhan kepada kita ketika kita dalam keadaan yang sakit. Ya. Jadi Tuhan memakai siapa saja dalam kehidupan kita untuk menolong kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi adik-adik, luar biasa ya firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini. Ya. Jadi cerita kita diambil dari kitab mana lagi? Dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27. Iya, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27. Temanya apa? Tuhan yang menyembuhkan. Iya, Tuhan yang menyembuhkan. Dan pokoknya ialah Naaman dan Gehazi. Ya, itu cerita kita hari ini. Ya, adik-adik sekolah minggu,
merespon firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Seri. Semuanya ambil posisi duduk yang baik. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tuhan sangat mengasihi kami sehingga Tuhan pada pagi hari ini kami kembali menikmati anugerah Tuhan. Kami boleh menikmati nafas yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Bahkan Tuhan, kami boleh memperoleh kesehatan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Firman-Mu telah mengajarkan kami bahwa Tuhan selalu memakai kami. Bahkan Tuhan memakai siapapun dalam kehidupan kami untuk menolong, bahkan menyembuhkan kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami Tuhan, mampukan kami dalam kehidupan kami untuk boleh melakukan firman-Mu, bahkan Tuhan menjadi pelaku firman dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan kami datang berdoa kepadamu, kami memohon Engkau memberkati kami semua, anak-anak-Mu Tuhan, terutama anak-anak-Mu yang dalam bangku sekolah, yang sementara melakukan pembelajaran melalui daring Tuhan. Bahkan Tuhan ada yang sudah melakukan tatap muka. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu. Engkau melindungi, Engkau memberikan mereka hikmat, semangat dalam belajar. Sehingga kelak mereka pun boleh mendapat cita-cita, boleh meraih akan apa yang mereka impikan Tuhan. Tuhan kami tak berdoa juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang dalam masa pertumbuhan. Engkau memberkati mereka. Engkau melindungi mereka Tuhan dalam masa pertumbuhannya. Dalam masa bermain Engkau melindungi Tuhan, biarlah Tuhan tidak terjadi sesuatu kepada mereka. Dan juga Tuhan kami tidak lupa untuk mendoakan setiap orang tua kami yang Engkau telah percayakan untuk menuntun, mengarahkan anak-anak yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Biarlah Tuhan mereka boleh mengarahkan anak-anak, boleh mendampingi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka dengan takut akan Tuhan. Dan dalam pekerjaan mereka Tuhan kami mohon Engkau memberkati, Engkau melindungi mereka, bahkan Tuhan apapun yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil, sehingga berkat-berkat Tuhan mereka boleh rasakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan, di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang berdoa untuk kami semua, untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok dalam menangani pandemi pada saat ini Tuhan. Kami mohon Engkau kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau memberikan mereka kemampuan untuk boleh menanggulangi pandemi ini. Engkau memberikan mereka pemikiran yang baik, kesabaran, kesetiaan dalam mengangkat tugas tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Pendeta bersama dengan keluarga di Jemaat Saloso. Engkau memberkati mereka dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada mereka untuk mendampingi Jemaat Saloso untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kami mohon Engkau anugerahkan kepadanya kesehatan, Engkau anugerahkan kepadanya hikmat, kesabaran dalam mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan telah percayakan. Dan hamba-hamba-Mu Tuhan yang bekerja di ladang-Mu di Jemaat Saloso, untuk majelis Jemaat Saloso Tuhan, Engkau memberkati mereka. Biarlah Tuhan mereka benar-benar mengangkat tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Mereka boleh mengangkat tanggung jawab ini dengan takut akan Tuhan,
Dan Tuhan, mereka pun boleh melalui kehidupan mereka dengan takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan, mereka mengangkat tanggung jawabnya dengan penuh sukacita. Kami tetap berdoa juga Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Saloso. Engkau juga memberikan kesehatan, memberikan hikmat Tuhan, kesabaran, kesetiaan dalam mengangkat tanggung jawab untuk melayani anak-anak di Jemaat Saloso. Biarlah Tuhan, setiap pelayanan di Jemaat Saloso ini, terutama di sekolah minggu, boleh berjalan dengan baik. Itu semua atas kehendak Tuhan. Kami juga tidak lupa mendoakan Tuhan untuk operator kami, Kakak Lius, yang senantiasa bekerja, yang senantiasa mendampingi Jemaat Saloso untuk meliput setiap kegiatan kami Tuhan. Kami mohon anugerahkan kepadanya kesehatan, anugerahkan kepadanya hikmat Tuhan, kesabaran untuk mengangkat tanggung jawab ini dengan baik. Sehingga Tuhan, nama Tuhan terus dipermuliakan di dalamnya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, seluruh kehidupan kami Tuhan, 1 minggu ke depan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang akan bersama-sama kami untuk melalui kehidupan kami Tuhan, untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Pada saat ini juga Tuhan kami datang berdoa mengucap syukur Tuhan untuk anak-anak-Mu, bahkan orang tua kami yang mungkin 1 minggu yang lalu Tuhan mengalami pertambahan usia. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya itu. Kami yakin dan percaya bahwa pertambahan usia ini itu asalnya daripada Tuhan sendiri. Dan Bapa di surga, kami tetap berdoa juga untuk orang tua kami yang dalam kelemahan tubuh, bahkan anak-anak sekolah minggu yang mungkin ada yang dalam kelemahan tubuh. Kami mohon Engkau kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, memberkati setiap perawatan yang diberikan kepadanya, makanan, minuman, serta obat-obatan yang dikonsumsi, agar dalam semuanya itu anak-anak, orang tua kami, bahkan saudara-saudara kami Tuhan boleh memperoleh kesembuhan yang kami imani Tuhan, bahwa kesembuhan itu asalnya daripada Tuhan sendiri. Tuhan Yesus yang baik, inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, inilah yang menjadi ungkapan syukur kami, permohonan kami Tuhan. Namun bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Bapa di surga. Kami bawa doa kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami doa apa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus
adik-adik, kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Amin. Silakan duduk. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa adik-adik di minggu yang akan datang. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan, diberikan kesehatan yang baik. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita boleh berjumpa di masing-masing tempat kebaktian. Terima kasih Kak Seri, Sama-sama. terima kasih Kak Brijil, Kak Roni dan Kak Pato. Terima kasih Kak Lius yang sudah meliput kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan, selalu gunakan masker kemana saja kita pergi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.